Assalamualaikum. Habib Abu Bakar Razi. Jadi gimana? Pang. Paling Gimana, Habib? berbahagia kita kalau ada di total politik. Iya. Karena dialognya itu santai, rileks tapi nusuk. Ya. Ya, dialog hamba Allah, Habib, hamba Ya Allah. rahmat Allah. Iya. Oke. Tapi kalau nusuk-nusuk ini Bib ya, ini kan tadi udah dibahas sedikit. Soal patah hati ini tidak hanya kejutan dan peta pertarungan tapi level patah hati. Koalisi perubahan ini patah hati juga nggak? Ikut-ikut patah hati dizolimi juga nggak? Perubahan Perasa? tuh nggak pernah Kasih patah dekat dulu hati. Bib, kasih dekat dulu. Nah. Perubahan tuh nggak pernah patah hati, bergembira selalu. Sungguh pun disangka dia adalah partai yang tidak akan maju, istilahnya koalisi yang tidak akan maju, sampai orang taruh-taruhan dengan sampai pakai Alphard lah. Alvar. Alphard. Sampai berapa kawan-kawan menyatakan, saya yakin sekali Anies gak akan maju. Ya sekarang pada diem tuh hamba Allah semua. Pada diem semua ya. Jadi ini memang Anies Mohaimin ini bukan kepengen kita. Kepengennya Maha Kuasa. Berat ya. Mana tuh Bib? Ya begitu jadinya. Mana sangka PKS bisa bersatu dengan PKB. Susah. Nggak gampang. Mohaimin ini takut kok kalau sampai kita muncul gitu. Kemana lagi di Surabaya tuh dia lebih agak tenang begitu PKS nggak masuk. Karena gejolaknya di mereka tuh masih keras sekali. Tapi buat PKS dengan siapapun kita bersahabat. Hamba Allah. Ya, apalagi dengan NU. NU tuh di PKS paling termasuk dominan. Cuman orang nggak tahu. Ketua-ketuanya tuh NU semua gitu. Iya. Kasih dulu Jalal Waton Bib. pesan. Jangan pantun aja dengan hijau-hijau daun beluntas. Amin, cakep. Cakep. Enak dimakan dengan sambal pedas. Amin. Total politik diskusi cerdas. Amin. Mengulik pilpres secara tuntas. Amin. Nah, kita aminkan aja. Ini pantun buat yang patah hati ini loh. Yang patah Memang hati di ada. depan kita banyak yang patah hati ya. Iya, Coba coba. enggak di samping Habib ini. Oh ya, memang di samping saya patah hati tapi dia besar hati. Iya. Besar Bib, hati. Ya. Tapi menarik tuh tadi, saya mau dalamin dulu nih. Ya. Awalnya PKB ini agak resah, PKS ada di dalam koalisi perubahan ini. Ya. Betul, Bib? Keresahan itu dirasakan karena bukan mudah. Karena PKB sendiri nggak berpikir dia akan bergabung dengan Anies. Jadi ada suatu peristiwa di luar nalar warga PKB itu sendiri. Sungguh pun sebelumnya beberapa bulan yang lalu, sekitar setahun yang lalu, ada yang namanya Abu Bakar dengan Zalilul Fawaid. Dia sudah bikin semut apa? Semut merah, Semut merah. Ternyata doanya Abu Bakar Mazalul itu lebih berkelas. Menghasilkan produk yang namanya sekarang. Ya. Jadi begitu bertemu ini di luar dugaan, sangat di luar dugaan. Dia khawatir dengan begini. Dan pertemuannya Amin dengan Anies ini bersama Bang Surya ada peristiwa yang tidak ujuk-ujuk gitu. Peristiwa yang penuh dramatik dengan sangat ya tegang menegangkan. Lebih jelasnya kalau lihat keterbukaannya lihat di narasinya Najwa. Bagaimana dialog beliau. Jadi intinya adalah begitu bertemu, begitu oke jalan, PKS minta waktu dulu sebentar. Enggak pengen ikut-ikut aja, enak aja. PKS duduk dulu. Karena ada protokolat di kita yaitu ADART untuk menetapkan wapres. Presiden sudah ditetapkan di 8, di 9 ditetapkan wapres. Pas ditetapkan mesin ini jalan bagaikan mobil yang berselancar. Mobil berselancar nih gimana nih? Maksudnya jalannya Masuk kencang nggak laut pakai dong, rem. tuh. Nggak pakai rem. Lampu merah terabas sih Bib ya. Enggak juga. Jadi kalau kita lihat yang perlu diperhatikan adalah bahwa sesungguhnya PKB juga belum ngeh bersama PKS. Dan PKB juga banyak warganya yang nggak ngeh bersama Anies karena baru kemarin marketing dengan Prabowo. Jadi disapu bersih dulu nih bersama Prabowo. Neng bersihin dulu sebentar. Ini butuh waktu nih. Ini butuh rinso dulu nih supaya rapi, nah baru. Jadi masyarakat PKB banyak yang belum ngeh bersama Anies, apalagi bersama PKS. Begitu ngeh, nah sekarang mulailah terjadi pergerakan-pergerakan yang kita lihat mulai dari Makassar. Ya mana lagi?
Habis Makassar. Sidoarjo. Sidoarjo. Habis Sidoarjo. Depok. Depok cakep nggak kemarin? Keren. Jember lagi pakai sarungan. Memang orang meneliti ini paslon agak aneh. Di survei jelek semua. Tapi di jalanan banyak masanya. Itu yang nggak jelas itu. Jadi yang benar yang mana juga saya nggak tahu. Terus yang kedua, seakan-akan partai paslon ini nggak akan masuk. Ternyata masuk gelombang pertama. Daftar pertama, betapa siapnya sih paslon. Sampai Mas Ganjar agak telat daftarnya kan gara-gara Habib Iya, gak lagian pulang-pulang. dipaksakan udah tau jam 8, paksakan jam 11. Mikir kayak besok kayak gitu. Kepaksain aja. Orang kalau mengerti cara menata kebersamaan, tunda besok atau sorean dikit, dipaksakan. Ya PKS dipaksakan begitu, enggak khawatir. Kita biasa main Qiyamul. Jadi jam 3 malam udah standby, jam 5 udah standby. Bersama bapak ibunya restu masyarakat semua, cium tangan bapak ibu, ya ibunya ya khususnya. Hamba Allah itu ya Jibril. Hamba Allah semua. Berjalan dan alhamdulillah selesai sudah. Tapi itu dipaksakan itu ya menyamakan hari sama PKI. Buat kami itu mau dipaksa-paksakan, kita nih humble. Kita nih kalau kata kunci Inggris. Mau diikutin gimana, ya Allah kita mundur. Itu telah bikin jam 8. Jam 8 ke jam 10 kita 20 ribu, dia 40 ribu. Bayangin. 20 ribu catatan laporan kita. Ternyata lapangannya bercerita lain. Itu namanya berkat Allah. Lapangannya lebih banyak apa lebih dikit, Bib? Lebih banyak bos. Ngeri. Gitu, Bib ya. Nah, soal patah hati ini, kembali ke patah hati nih ya. Koalisi Perubahan ini melihat situasi terkini ini patah hati juga nggak, Be? Iya, kalau lihat yang patah hati itu jangan lama-lama deh. Saya sarankan teman-teman paslon lain ya. Patah hati itu cukup 3 hari. Marah juga cukup 3 hari. Kayak sahabat kita marah jangan lama-lama. Marah tuh cukup 3 hari segitu sembuh nih. Jadi enggak. Demokrat udah gak marah ya sama perubahan nih sekarang? Ya kita nggak bicarakan dapur orang lain lah ya. Kita doakan semua yang bersatu berjalan dengan baik. Ya, mereka sedang isi-mengisi, atur-mengatur. Dilema di internal mereka ini berat bener nih. Siapa? Semuanya. Semuanya. Antur semua itu aparat negara ikut sibuk. Hah? Iya ikut sibuk. MK-nya ikut sibuk. Mikirin bagaimana bisa maju. Yang tua takut gagal, yang muda takut nggak masuk. Kan susah tuh. Gimana tuh? Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah. Berkat kesepakatan bersama. Alhamdulillah. Jadi di antara 3 koalisi ini yang paling gak banyak masalah tuh Koalisi Perubahan. Saya nggak bilang nggak banyak masalah pasti ada, tapi paling enjoy. Oh. Kalau ini nggak tahu nih Mas Sinto nih nama koalisinya apa belum tahu saya. Iya. Kalau yang satu kan Indonesia Maju tuh si Henry, mana Henry nih? Oi. Oh nggak datang. Kasih tahu aja di kamera. Oh ya, Mas Henry. Iya itu di Indonesia Maju. Udah bagus lah, udah saling berbagi untuk memberikan sesuatu yang bahagia kepada orang yang sangat dipercaya. Kalau Mas Hinton belum tahu nama koalisinya. Gak tahu saya koalisinya apa ya? Iya. Belum ada. Masih ada. dipikirkan. Kan Iya. bukan ini juga baru-baru. Artinya dari 3 paslon yang paling siap, paslon siapa berarti? Pembaruan. Perubahan. Perubahan salah mau. Nama koalisi aja lupa, Bos. Enggak, agak silau muka inti antara biru sama merah nih kacau. Bib, tapi kan tadinya kan begitu dideklarasikan ini Koalisi Perubahan Anies Imin ini, Bib. Ya. Caimin kan bilang, wah ini kita sementara ini kita yang menjadi warna NU nih. Di level kandidasi. Sekarang ada Pak Mahfud juga, Bib. Ya. Kemudian setelah itu seiring sejalan juga kita lihat PBNU sendiri responnya agak keras Ya. terkait hal ini. Habib nilainya gimana, Bib? Inilah kelebihannya Muhaimin ya. Muhaimin ini owner ya PKB. NU juga dia bagian daripada rangkulannya. Pak Mahfud NU. Tapi yang punya partai itu ya Caimin. Ya. Kekuasaan NU atau beberapa orang yang sedemikian rupa mengecam dikatakan bid'ah,
Ada yang dikatakan apa lagi tuh? Sebutan deh. Macam-macam. Itu lewat semua. TBC lah, tetek bengek. Ternyata umat tuh ada hati nuraninya. Mana yang paling benar insya Allah. Dan umat rakyat ini gak bisa ditekan bos. Gak bisa dipaksakan rakyat. Dia takkan tahu nih kebenaran yang mana. Dipaksakan pun susah. Gitu. Nah begitu baimbai kata orang Banjar itu antara Presiden Anies dan Wapres Caimin, dia langsung semacam chemistry yang bagus. Clear? Baimbai itu barengan. Hah? Barengan. Bersama-sama Baimbai. Oh, Baimbai itu bye-bye. bahasanya Mr. Q sebenarnya. Ini orang Kalteng ini. Oh. Tapi berjiwa Kalsel. Jadi jiwa dapil saya juga tuh Amuntai atau mana tuh dia. Iya, iya. Oke Bib, kita ke Mr. Q tadi Iya. kita garis bawahi apa yang dibilang oleh Habib. Habib, yaitu soal isu internal aja masih Iya. banyak gitu Mr. Q. Nah, Iya, iya. ini yang terbaru ini karena ini Mr. Q sebagai pelaku di sini bukan sebagai Iya. pengamat kita undang, yaitu pelaku Jokpro Jokowi 3 periode Iya. ini kan. Mr. Q dulu dan di Iya, iya. acara ini Mr. Q waktu itu membela 3 periode sampai berdiri sama Mas Inton itu. Sama Bang Inton. Sama Mas Sinto juga Iya. gitu ya. Dan Mas Sinto memerintahkan, ayo kita semua turun ke jalan. Iya, iya, iya. Nyalakan Sampai klaksonmu. berdiri Wah, gitu berdua. lawan. Sekarang malah dibongkar-bongkar. Siapa asbabun nuzulnya? Ngeri. Iya kan? Iya. Jadi kita mengundang Mr. Q bukan sebagai pengamat politik tapi Iya. inisiator Jokpro Iya, gitu iya, kan, iya. 3 periode Iya, tuh iya. dulu. Nah, ini heboh lagi nih Iya, iya. Sekjen PDI, Iya. Sekjen Hasto mengatakan bahwa Pak Jokowi sakit hati gara-gara ada penolakan terhadap keinginan 3 periode dari PDI sehingga berujung Iya. kepada pencalonan Mas Gibran gitu Iya. menjadi cawapresnya Pak Prabowo dan di sisi yang lain Mbak Puan membantah Iya. mengatakan bahwa tidak ada itu permintaan dari Pak Jokowi gitu. Kayak boleh munculin Quote-nya quote. coba ditampilkan Iya, ya. iya, Ini sebelum- pernyataannya Mas Hasto dan Mbak Puan kita coba sandingkan ya. Ini Habib sih udah bilang internal dari tadi kan. Iya, Makanya kita patah langsung hati, ke sini internal. kan. Ya kan? Nah, ini Bacain, dia. pakai suara presenter dulu coba. Oke, Ya. ini yang paling baru ya soal 3 periode. Suara Ya, presenter. Mbak Puan mengatakan gini, enggak pernah setahu saya bahas masa jabatan presiden 3 periode. Enggak pernah beliau, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, meminta untuk perpanjangan 3 periode. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 tahun kali 2 periode 10 tahun. Tapi yang ditegaskan, saya sampaikan bahwa tidak pernah ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk perpanjangan 3 periode. Next, kita lihat Sekjen PDI Perjuangan mengatakan yang agak berbeda. Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode.